Kita lanjutkan pembahasan kemarin dan kita akan mulai lagi di hari ini. Kita membahas kelanjutan yang kemarin ya, tentang majhul. Ada di halaman 29 buku Al-I'lan, cara mudah untuk memahami Al-Quran. Tata bahasa Al-Quran. Tata bahasa itu gramatikal ya, baik. Oke, gimana semua? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya udah kemarin tuh ya. Oke, kita cari di Oke. Saya nyimpennya di mana? Kutiba yang ini ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya sampai sini ya. Oke. Nanti kalau sudah selesai kita bahas nanti untuk penerapannya dalam Al-Quran. Kita banyakin contoh gitu, jadi kita nyaman untuk ya cuma satu kali lagi. Baik, satu lagi. Ini pembahasan yang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk kelanjutannya kita coba yang kemarin dibahas. Karena saya yakin kadang-kadang ini ada orang yang baru datang gitu. Terus belum tahu apa yang dibahas. Yang keduanya belum tahu gimana cara kita belajar bersama. Ini metodenya belajar bersama ya Kak ya. Baik. Karena saya masih awam, dan kalau ada yang mempunyai pernyataan, ngapain masih awam udah ngadain semacam ini gitu. Enggak, aku memang belajarku seperti ini. Jadi pas giliran kalian hadir di sini tuh aku anggap sebagai teman untuk belajar. Baik, terima kasih. Majhul, bentuk pasif. Bentuk pasif itu gimana? Kalau di dalam fi'il madinya itu domah awalnya, kasro ain fi'ilnya. Jadi ini tentang majhul bentuk pasif di fi'il ya. Kalau misalnya di isim gimana? Enggak ada seperti itu. Baik. Kutiba ini adalah bentuk majhul. Asalnya apa? Kataba. Kataba telah menulis. Kutiba telah ditulis. Fi'il madi. Fi'il madi itu fi'il yang lampau ya. Masya Allah Kak Sul, barakallahu fikum, jazakumullah asana jaza. Berkah rezekinya Kak, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ella nia wa Masya Allah, bunga mawarmu gam belati. Ibu Ella selalu di hati. Baik, telah menulis, kataba telah menulis. Lanjut ke sini, kutiba telah ditulis. Baik. Tidak ikut acara yang mana? Oh, itu. Tidak, karena jauh. Terus bahasannya ini Bu. Saya memang sampai sana sekitar berapa jam gitu Bu, bisa nggak sampai seharian gitu ya. Cuman acaranya mulai asar kan. Saya itu manajer rumah tangga. Kalau manajer rumah tangga harus standby di rumah.
Kalau misalnya diperbolehkan itu 1-2 hari itu juga boleh, cuman kayaknya hari ini itu saya nggak bisa gitu karena ada kepentingan di rumah gitu. Baik, masdar itu ini fiil kemudian menjadi bentuk kata kerja, bentuk yang itu benda, kata kerja yang dibendangkan kalau kita bahasa Indonesianya mah ya. Sebentar, nanti carikan itu. Ya. Apa itu nak? Oh ya, naibul fa'il betul. Bentar, Kak Sul nanti lupa ya. Kak Sul nanti bahasan itu di ini. Di sebelumnya sudah ya. Masdar nih Kak ini. Fa'ala yufa'ilu tafa'ilun gitu kan. Nah, seperti yang di jilid pertamanya seperti ini. Mujarad 1 itu misalnya gini. Fa'ala yaf'ulu fa'lun. Misalnya fa'lan atau fa'lun disebut masdar. Oke. Jadi kata kerja awalnya terus dibendakan. Baik. Iya, itu mujar 2. Ini tadi mujar 1. Baik. Nah, udah pada pintar semua, Masya Allah. Nah, kita lihat di ini, di balik lagi ke sini. Ajak lebih sering. Oke. Masdar itu fungsinya banyak ya, Kak ya. Iya. Fungsinya bisa sebagai maf'ul bih, tapi kalau udah ketemu dengan amil yang seperti kemarin itu bisa berbeda. Baik, lanjut ya. Sekarang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu domah awalnya, fathah ain fi'ilnya. Yaktubu ini kan fa'ala yaf'ulu, fathah ain fi'ilnya. Ini fa, ini ain kan. Kalau dalam bahasa, sebentar ya saya carikan itu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Fa, ain, lam gitu kan. Fa, ain, lam. Ini ada di bahasan yang pertama. Toma awalu. Iya itu, Masya Allah. Terima kasih. Ini untuk pemula ya Kak. Kalau pemula itu membahasakannya dengan bahasa Indonesia biar lebih ini. Di mana ya? Oke. Nah, ini buku cuma 29 halaman, Kak. Jadi kita bisa yang awam sekali nggak tahu apa-apa, ketika sudah sampai di 29 insya Allah bisa mengirab kalimat inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ismi ya. Nah ini Kak, asal kata 3 huruf dengan istilah fa, ain, lam. Ini istilahnya. Ini fa fiilnya, ini ain fiilnya, ini lam fiilnya gitu Kak. Krinjing kiningnya mah keranjang kuning, nggak pakai keranjang kuning. Ini kan buku waktu pelatihan bahasa Arab, pelatihan waktu itu metode alilam bersama Ustaz Sugi. Jadi kalau mau bukunya silakan hubungi Ustaz Sugi gitu. Itu tadi nanti sebentar ya, contoh kalimat fi'il majhul. Nah ini namanya fa fi'il. Kalau ini namanya ain fi'il gitu. Terus ini namanya lam fi'il. Baik, kita lanjutkan. Seperti tadi kataba ya. Soalnya kan 3 nih. Kataba ya kan. Kataba. Ini ain fiilnya gitu kan. Bukan, ini fa fiilnya, ini ain fiilnya. Kita pakai yang Latin dulu untuk pembelajar awal ya. Terus ini fa, ain, lam. Ini lam
fiil, fiil, ya kan Kak? Nah, fiil. Kalau di apa namanya tuh? Kalau di fiil madi, ini kan fiil madi ya. Fiil madi itu ketemunya ada di akhiran aja. Nah, misalnya ini kan katabu ditambah katabu, dilanjut gini ya tulisannya. Nah, ini akhiran. Ini namanya akhiran. Nanti akhirannya banyak. Akhirannya banyak. Nah, ini akhiran. Asalnya katanya ini. Sekarang yang mudhari. Yaktubu. Yaktubu. Nah, itu. Oke. Yaktubu. Nah, ini tambahan ini. Ya, ini tambahan. Wawu nun ini tambahan. Oh iya, wajan. Terima kasih Kakak yang sudah menambahkan ini. Oke. Jadi tolong dibantu kalau ada yang typing yang nanya atau misalnya saya salah dalam membahasakan. Baik. Ini namanya awalan. Baik, karena ini menentukan besok saya presentasi nahwu. Yang ini namanya akhiran. Ini dalam fi'il mudhari ya. Nah, yang ini aslinya berarti kapnya ini adalah fa fi'il. Terus taknya ini adalah ain fi'il. Ya. Baknya ini adalah lam fi'il. Ya kan? Gitu. Baik, seperti itu awal. Nah, sekarang kalau misalnya ini sedikit koreksi di dalam bukunya ini. Kalau yaktubu, nah, ya kan? Yaktubuna ini. Berarti jadi apa kalau mazulnya? Mazulnya apa kalau ini, Kak? Domah awalnya, domah ya. Domah awalnya, ya kan domah. Sebelum akhir fathah, yuktabu. Nah, gitu. Ain fiilnya saya sudah sumpah minta ibu Ustaz. Tuh kayak saya belum bisa dia. Oh, ya Allah. Masya Allah. Gitu ya. Subhanallah. Semoga di sana tegar ya Kak ya. Iya, mari kita doakan untuk saudara-saudara kita di Sumbar. Semoga mendapat kekuatan dan kembali berkumpul bersama keluarga. Masya Allah, sehat banget. Dan dalam keadaan sehat. Kemudian apabila mengalami takdir yang tidak cocok dengan yang kita mau, kita ridho dengan kode yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk keluarga Sumatera Barat, Aceh, juga Sumatera Utara, kita berdoa, dan juga seluruh yang ada di tanah air yang mendapat musibah, kita bacakan Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya Kak ya, selalu tegar ya Kak ya. Masya Allah. Yuk,
berarti apa ini? Yuktabuna. Ya, ain fiilnya ini kan ya. Ya, taba ini ain fiilnya nih. Ini fathah. Gitu maksudnya yang tadi. Nggak ada lagi contoh. Ini contoh yang majhul. Kalau di sini pakai di ayatnya, langsung di ayat. Kutiba alaih. Yaktubu, di sini yaktubu jadi yuktabu. Kan saya pakainya yaktubu, nah ya. Oke, jadi kita juga harus mendalami sorobnya ya kak ya. Sorob itu kalau di dalam metode alilan, itu sorobnya nggak perlu dihafal. Ya, hanya diulang-ulang kan jadi hafal. Iya, hanya diulang-ulang jadi apa? Silakan tap layarnya juga tap oranye. Baik. Seperti ini kak. Jadi kalau ini namanya lugawi jari. Nanti kita diajari lugawi jari. Ini dhamir munfasilnya huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antun, ana nahnu. Baik. Ketika kita mendapatkan seperti ini, kita misalnya masuk ke fi'il madi. Fa'ala, berarti di sini ada domir yang tersembunyi, yaitu merujuk ke huma. Di dalam metode alilan itu langsung disebutkan domirnya gitu. Seperti ini kak ya. Yaktubuna, ini yaktubuna berarti ini ada akhirannya wawu nun, awalnya ya. Ini mengarah ke domir. Ya, domirnya apa? Domir yang tersembunyi di sini kalau dalam bahasa Arab ya. Yaktubuna berarti ulangi dari awal. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Berarti ini mengandung domir hum. Nah, gitu. Hum dalam metode alilan itu kita langsung jadi fa'il. Jadi kita menerjemahkan apa? Mereka, gitu langsung ya. Kalau fa'il duluan ya kak ya. Mereka apa? Menulis ya kan. Sedang atau akan menulis gitu kak. Sedang atau akan menulis gitu kak. Baik. Jadi domirnya ini yang ada di sini muncul. Kenapa kalau udah metode alilan dimunculkan? Ini fa'ilnya ini kok. Fa'ilnya wawu gitu, bukan hum gitu. Dalam bahasan metode alilan, kenapa dimunculkan hum? Karena ketika menerjemahkan biar nggak salah. Yaktubuna domirnya hum. Kalau tak tubuna, maaf tulisannya bagus kak. Tak tubuna ini merujuk ke domirnya apa? Ya, ayo kak. Taktubuna. Bukunya Dini buku pelatihan kak. Ini saya dulu tuh ini buku sorobnya, ini buku nahwunya Al-Ilan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Antuna. Taktubuna. Akhirannya sama kak. Akhirannya sama wawu nun di sini. Akhirannya sama wawu nun. Awalannya yang beda di sini ta, di sini ya. Bukan antuna. Taktubuna. Ayo, kasihlah. Angfa itu apa? Ayo kak Sila balik lagi betulin. Oh, antum. Ya. Anta, ini tak ya kak ya, tapi belakangnya ada wawu nun. Uma bukan. Wah, di sorobnya harus kita ulangi nih. Iya, belajar ya kak ya, kita ulangi belajar. Baik. Saya besarkan, kita di bahasan. Oh, Masya Allah. Bisa ini mama juga nggak bisa besarin nak. LCD-nya nggak begitu ini. Baik, ini aja udah cukup ya. Baik.
Fa'ala fa'ala ini kan fa'ala fa'alu ya. Nah ini kalau ini yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna ini iya. Terus lanjut ya, yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani taf'ulna. Nah ya, taf'ulna. Terus kalau pakai itu nanti rusak, nak. Yang dimaksud yang mana? Iya mungkin. Ya, coba Iren. Intum Umi, intum. Baik. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Nih taf'uluna, Kak. Ya, berarti awalnya ta, belakangnya wawu nun. Kalau ini belakangnya depannya ya, belakangnya wawu nun. Depannya ya, belakangnya wawu nun. Yaf'uluna. Ya sama seperti yaktubuna berarti taktubuna. Baik. Kalau awalnya iya, belakangnya wawu nun, masuknya ke mana? Ke hum tadi ya. Sekarang kalau depannya ta, belakangnya wawu nun, sama-sama wawu nun, Kak. Nah, ini ta, wawu nun belakangnya wawu nun. Oke, taf'uluna, taktubuna sama ya. Berarti masuknya ke antum. Antum, Kakak. Sama-sama, Masya Allah, terima kasih. Barakallahu fikum, Bunyai. Bunyai bolak-balik aja ganti nah. Antum. Ya, Kak, ya Bunyai ini. Masya Allah, kami kalau nggak belajar sorobnya juga susah nanti menentukan fa'ilnya. Ya, ini ta ya. Awalnya ta, belakangnya wawu nun. Maka ketemunya di antum. Antum itu artinya apa? Kamu sekalian, ya kan? Atau kita sebut juga kalian, gitu kan? Nanti kita akan menentukan terjemahnya gimana? Kalian sedang atau akan menulis. Iya betul, kamu semua. Kamu sekalian. Baik, terima kasih Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Zuhair Baidah. Baik, jadi begitu Kak menentukannya. Kita lihat depannya apa. Ini namanya huruf mudhoro'ah ya. Ada ya, ada ta, terus kemudian ada apa lagi? Ada alif, ya, terus kalau saya dulu ada ya, ada alif, ada ta, ada nun. Iya kan? Kalau dulu saya bilang ini Anita. Iya, Anita. Atau ya Ana itu, ada lagi apa gitu. Untuk menghafal aja. Iya betul nun. Nah gitu Kak. Jadi kalau kita ketemu di Quran, kita akan ininya beda apa? Berarti kita harus mengartikannya beda. Lihat. Kita kalau dalam Quran kita bilangnya fa'ilnya mana? Fa'ilnya wawu. Ya, tapi sini akhirnya ketemunya fa'ilnya hum. Karena apa? Depannya mudhoro'ahnya ya. Gitu. Terus ini fa'ilnya itu apa? Wawu jamaah sebagai fa'il gitu kan? Nanti tapi terusin. Dhamirun mutasi takdiruhu apa? Ya, dhamirun mustatirun takdiruhu apa gitu. Nah, kalau dalam metode al-ilan untuk nahwu pemula, kita pakai gini. Ada depannya ta, belakangnya wawu nun, maka ini menjadi antum gitu. Iya, fa'ilnya jadi antum. Ya, huruf mudhoro'ah. Terima kasih Kak Fauzi ya, sorry. Barakallahu fikum. Gitu ya Kak ya. Kita lanjutkan ke yang ini majul. Apa ini harus kita ulang-ulang lagi ya? Oke. Sebentar ya.
Tadi ada yang jawab itu. Nanti ya. Ini pakai nun ya Kak ya. Nah, kalau ini apa ini? Awalnya iya, belakangnya nun. Jadi apa? Ini awalnya iya, belakangnya nun. Domirnya apa? Masya Allah, hunna. Baik. Hunna ada di sini. Hunna itu artinya apa? Hunna itu berarti siapa? Hunna siapa? Kakak kalau mengartikan hunna apa? Dia perempuan banyak. Betul. Mereka perempuan. Baik. Mereka perempuan ya. Iya, mereka perempuan. Akan atau sedang, ya kan? Mengerjakan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau nanti ini ya, apa namanya itu, yang gundul itu nanti kakak akan terlatih kok. Ini ngerasain apa gitu. Nah, kalau ini tafa'ulna, ada tak di depannya, di belakangnya nun. Jadi apa? Domirnya apa ini? Tafa'ulna. Oh gitu. Iya, mana? Di sini ada domir. Domirnya apa? Anna. Antuna. Ayo bener yang mana? Iya. Ayo yang lain. Sila berkaya. Antuna. Ayo. Hunna. Hunna ini udah Kak. Hunna itu awalnya iya, belakangnya nun. Iya. Yuk. Kok antum? Antum tadi udah Kak. Depannya iya, belakangnya wawu nun antum. Baik, ini yang betul adalah antuna ya. Antun apa Kak? Nah, antuna. Antuna itu artinya apa? Antuna kalian perempuan. Masya Allah Kak Zubaida, barakallahu fikum. Kalian perempuan. Baik. Sudah, mau lanjut? Baik, nanti berarti kita sebelum masuk ke sini, kan lagi. Kita awal lagi ya. Masya Allah. Ini ciri-ciri fi'il mudhari ada di halaman 6. Ibu Siti sudah datang belum? Belum ya? Baik. Ciri-ciri fi'il mudhari menunjukkan sekarang, waktu sekarang, atau yang akan datang. Makanya biasanya kita mengartikannya mereka, akan, atau sedang gitu. Ya. Oh sudah, Masya Allah. Sehat Ibu. Ini saya kasih kalau siap orang yang hadir di sini terus kemudian mengikuti room saya secara konsisten, saya akan jadikan pointer. Dia paham nggak? Kalau paham berarti apa yang saya sampaikan itu nyampe gitu. Kalau misalnya dia nggak paham berarti saya ngajak belajar bersama kalian itu belum mencapai target gitu loh. Tapi mencapai target atau tidak itu tuh bukan masalah ya.
yang penting atau yang dipentingkan, tapi yang dipentingkan itu kita terus belajar konsisten gitu ya. Baik, kemarin tuh saya pernah mendapat ini, kejarlah keistiqomahan untuk mendapatkan karomah gitu. Jangan mengejar karomah gitu loh dengan kesombongan. Jadi artinya kita itu kejar dulu istiqomahnya gitu. Nanti kita mendapat bonus dari Allah gitu loh Kak. Baik. Jadi dalam fi'il mudhore ini ada awalan. Awalannya itu iya, ta, alif, nun ya kan, yang tadi saya ada yang meringkas anaitu, ada yang meringkas anita gitu kan Kak. Ya. Kemudian ada akhiran gitu. Nah, akhirannya itu bisa doma. Misalnya tadi yaktubu. Nah, itu doma kan. Awalannya ya, akhirannya doma, berarti dia merujuk ke ada di sini gitu. Ada domirnya di sini yaitu huwa gitu, Kak. Ini kenapa dikeluarkan domirnya yang mudmar ini, maksudnya tuh para domir ini untuk kita tuh kalau mengartikan nanti bisa kita bisa menerjemahkan dengan pas gitu loh. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, sini kata ganti yang ketiga itu dia ya, orangnya nggak ada Kak, orangnya nggak ada, maka kita nunjuknya ke atas ya, huwa, huma. Kalau huma itu 2 orang. Kaki tangan saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini nunjuknya 1 ke atas itu 1 orang. Dia. Huma berarti 2 orang. Hum berarti 3 orang atau lebih gitu loh. Tidak. Huwa, huma, hum. Ke atas ya, ke atas. Baik. Terus kemudian kalau hiya itu berarti kata ganti orang ke 3. Laki-laki perempuan? Perempuan. Kita bilang perempuan ya. Perempuan itu dari asal kata perempuan. Berarti lebih itu loh. Mereka yang menjadi empuk. Tahu kan pugandri empu ini. Bukan. Jadi pemuliaan gitu untuk perempuan itu. Ya, jenis wanita. Baik. Lanjut. Hiya, huma, hum. Kita nunjuknya ke atas Kak. Hiya, huma, hum. Nah gitu. Langsung ke fi'il mudhore ya. Sebelumnya fi'il madi juga ada. Cuman kalau fi'il madi di awalan aja. Di akhirannya aja. Gitu. Kalau ini kan di awal dan ada di akhiran. Anta. Nah kalau anta ini kata ganti orang ke berapa itu? Kata ganti orang berapa Kak di dalam bahasa Indonesia? Kedua, betul. Kalau kata ganti orang kedua yang diajak ngomong kan? Kalau diajak ngomong gini ke depan, kamu, iya. Anta, antuma, antum. Kamu 1 orang, kamu 2 orang, 3, kamu 3 orang atau lebih. Jadi kita bilangnya apa? Kamu banyak. Kalau kamu banyak bilangnya apa? Kamu sekalian atau kamu semuanya, berarti bilangnya apa? Kalian aja gitu kan ya. Baik. Mukhatab yang diajak ngomong, benar. Yang diajak ngomong. Kalau orang yang nahu pemula itu minim sekali kita ngobrolin nih bahasanya. Dalam bahasa Arabnya begini itu. Soalnya risetnya beliau ini yang bikin buku pelatihan ini tuh, kalau kita bahasa Arabnya terlalu banyak itu yang audiens lari. Jamaahnya berkurang katanya Ustadz Suki. Kemudian beliau punya metode ini. Nah, metodenya ini lebih simple. Terus akhirnya dia selama 8 tahun itu jadi peserta jamaahnya tuh tidak berkurang, bahkan bertambah. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Dia betul. Anta, antuma, antum. Ke depannya Kak. Anta, antuma, antum. Terus anti gimana? Anti juga coba.
Anti, kamu perempuan satu. Antuma, antunna. Ini antunna. Ini tak. Awalannya tak, akhirannya nun. Nak gitu kan. Kalau yang ini akhirannya nun juga. Yaf'ulna gitu. Ya kan? Asyik Kak ya. Nunnya ada 2 Kak. Iya, ulna. Baik, sekarang kata ganti pertama. Ana nahnu. Ya. Ana nahnu. Ana itu diartikan aku Kak, jangan saya. Ya, aku. Hanya keren ya, aku seorang kapitin. Nahnu ini akunya banyak, jadi aku bersama-sama siapa gitu, berarti kita bilangnya kami ya. Ini kita nih caranya gimana, jarinya nggak ke atas, nggak ke depan, tapi ke dada satu, ini aku nih Kak gitu. Kalau dua ini berarti aku bersama yang lain, berarti kami gitu. Lil mutakalib ya, misalnya dorobtu itu di fiil madi. Kalau adrobu ya kan ini ke alif, ini ada adrobu berarti ini alif awalannya, alif ya kan Kak, akhirannya domah, berarti masuknya ini ada domir yang tersembunyi yang kita munculkan menjadi ana. Nanti kita terjemahkan gimana? Kita mulainya aku, bukan saya ya, aku. Baik. Nah, kalau nahnu itu kami ya, awalannya nun, akhirannya domah gitu. Misalnya naf'ulu, naktubu, ya kan? Berarti itu kami, iya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Mau latihan? Ya, latihan dalam Al-Quran ya. Kita nggak selesai yang bir majulnya. Dan yang tadi berarti kita lihat, berarti tadi yang ain fiilnya itu fathah. Yang kemarin udah distress, udah 550. Udah? Iya. Yang ini yang semen? Iya. Udah. Ini mau ngambil semen? Iya. Nanti ya jam 6:10 gitu ya, soalnya di depan itu majikan udah minta didampingin. Kita buka toko Kak ya, jam segini sudah ada yang ini. Nah, saya dikasih apa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, al-fatihah untuk suami aku, karena beliau itu memberikan ini apa, waktu untuk aku bisa belajar pagi-pagi gitu Kak. Iya, karena tahu aku tuh belum bisa bahasa gitu. Jadi ada aja sedikit intermezzo, sedikit cerita. Aku nikah sama suamiku. Aku orangnya dulu tuh sering ngaji, tapi ngaji biasa itu Kak, ngaji tafsir gitu apa. Enggak begitu inilah. Saya orang awam, SD sampai perguruan tinggi didapetin negeri, jadi anak negeri. Enggak pernah jadi swasta. Nah, terus kemudian datanglah ucuk gitu. Laki-laki yang ngelamar aku nggak tahu ini, aku ujuk-ujuk ini. Sebenarnya kita tahu dulu pernah dia itu ngajar waktu saya di SD kelas 5, jadi guru saya dia tuh. SD kelas 5, kita sama-sama satu kampung, tapi nggak tahu kalau dia itu. Sayanya dia katanya mau ngelamar, saya bilang ngelamar lewat uak. Nah, saya ini yang mau nikah siapa, katanya. Kalau endang itu laki-laki atau perempuan, kalau Jawa perempuan kan, kalau di kami endang itu laki-laki. Dia ada endang katanya gitu. Oh, endang, udah endangnya aja suruh kesini gitu. Perempuan loh, aku perempuan. Terus lanjut, gitu. Terus abis itu dia, nah tuh
Salah satu saya bilang aku mau, asal syaratnya ada beberapa syarat. Terus dia menyetujui salah satunya, semuanya dia akan ngaji. Kalau tidak bisa ya saya ngaji. Itu ke orang lain gitu Kak. Bagi anak-anakku yang perempuan, saudara-saudaraku yang perempuan yang belum nikah, dikonsistenkan mengaji ya. Kemudian dilihat itu calonnya kita, imamnya kita itu menyediakan ngaji apa tidak gitu. Itu penting loh Kak. Itu penting. Karena kita bukan anak pesantren, kita bukan anak pondok, kita tidak mendapatkan pendidikan yang baik secara mumpuni, kita di luar gitu. Nah makanya, tapi manusiawi. Jangan terlalu ini. Baik, lanjut. Masya Allah. Ada berapa nih? Wih, ada 90 orang. Tap-tap layarnya 2,7. Kakak, satu orang tuh punya ini loh. Satu orang tuh punya hak 2,5. 2.500 tap-tap layar. Kalau 90 ayolah Kak, tap-tap layarnya dulu apa? Biar algoritma saya naik. Bukan Kakak, kalau nanti tap-tap layar itu nanti algoritma lain tentang pelajaran agama atau pelajaran tata bahasa, gramatikal bahasa Arab itu nanti masuk gitu kan. Makasih, barakallahu fikum. Tap orange-nya juga di ini tap terus nanti kasih. Oke. Jadi fathah ain fiilnya yang ini ya. Ta ini. Fathah ain fiil. Berarti ini kan ini fa fiil, ain fiil, ini lam fiil. Yuktabu. Nah, ini fathah. Sedang ditulis. Ya, gitu kan. Baik. Lalu kita mau lihat isim yang rofa setelah fiil majhul disebut naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il itu pengganti fa'il, karena di situ nggak ada fa'ilnya kan, makanya di dalam bahasa Arab ini namanya lam yusamma fa'iluhu. Ya biasanya gitu, tidak disebutkan fa'ilnya. Oke. Assalamualaikum, baru nyimak lagi, Masya Allah Kak Alis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Senang bisa belajar lagi ya. Isim yang rofa setelah fiil yang dimajhul disebut naibul fa'il. Bila tidak ada isim yang rofa, maka domirnya menjadi naibul fa'il. Gini Kak. Oke. Kutiba alaikumus siyamu. Nah, ini isim yang rofa, maka jadi naibul fa'il gitu. Kalau tidak ada ini, kutiba alaikum, berarti apa? Yang menjadi naibul fa'ilnya ini telah diwajibkan atas kalian. Yang diwajibkan apa? Sudah dimaklumi di sini ada gitu loh Kak. Baik. Pahami dulu itu? Sudah? Oke. Kutiba fi'il madi majhul. Dengan domir di sini apa? Huwa, iya kan? Kutiba, kutibu. Oke. Sorobnya masuk. Alaikum ala huruf jer. Kum domir mutasir sebagai majrur. Mabni ya. Gak ada kim kan? Alaikum. Asyamu. Nah ini naibul fa'il yang dirofakkan dengan doma gitu. Baik. Kutiba alaikumus syamu, kita menerjemahkan mulai naibul fa'il dulu. Puasa telah diwajibkan alaikum atas kalian gitu. Yang mana fi mahali jarin? Kum domir mutasil fi mahali jarin majrur gitu ya. Baik. Kita sampai di kemarin sudah, dan saya tulis di sini. Jadi bagi yang mereka belum ketemu channel saya, akun saya ini kemarin sudah bahas. Kama kutiba alal ladzina minkum. Sorry. Harus ini dulu ya. Kutiba alaikumus syamu. Di sini ada yang nyawer. Buat jajan aja. Berapa sih uangnya? Mama kan belum gaji. Anak-anakku digaji kan. Dah.
Udah jam 6:10. Kutiba alaikumus syiyam, ada shotnya ini karena lamnya lam apa yang masuk itu lam komariah ya. Fi'il madi mazul dengan domirnya huwa. Baik, ini domir huwa belum bisa menjadi fa'il. Kita lihat belum bisa menjadi naibul fa'il karena majul ya Kak. Kita lihat depannya adakah isim yang rofa. Ternyata ada, maka isim yang rofa ini menjadi naibul fa'il. Alaikum, ala huruf jar, kum domir muttasil sebagai majrur. Oke, kita terjemahkan. Puasa telah diwajibkan kepada kalian. Kan itu muncul ya ininya. Terus kemudian ini kemarin panjang. 27 orang sedang mengintip, dikasih tahu sekarang tuh Kak, kalau cuman ini aja nggak mau masuk, terus dia 27 orang sedang mengintip, ayo kelihatan. Ini ada aplikasinya, TikTok tuh makin lama makin canggih ya, jadi kalau orang cuman aku males nih ketemu sama dia gitu, aku ngintip doang gitu cuman. Ingat nggak ceritanya siapa, Abu Jahal Abu Jahal ya, dia itu hatinya baik gitu lah. Waktu Rasulullah apa namanya itu lahir itu aja dia senang gitu, dan bahkan ngasih hadiah. Terus ketika Rasulullah menyuarakan Islam, dianya itu nggak suka gitu dan memilih menjadi golongan orang kafir. Tapi dianya tuh pengen tahu apa yang diobrolin sama Muhammad gitu, ponakannya. Maka dia tuh ngintip, dengerin, nguping gitu Kak. Iya, yang pada nguping, yang pada ngintip masuklah. Ya ajarin aku juga sekalian. Karena ini bukan Masya Allah Kak Max, matur nuwun. Jazakumullah hasanah jazaa, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Amin. Jadi kita ini roomnya belajar bersama, bukan saya yang ngajarin. Saya kemarin tuh banyak banget yang nanya, ada kursus online via Zoom itu. Saya bilang saya belum, saya tidak menyediakan itu, saya pakainya di room ini aja. Karena waktunya yang mungkin otak saya belum mampu aja sih. Baik. Kama ini kaknya ini harfu jar, kaknya itu harfu jar, ingat ya? Ma-nya ini huruf masdariyah. Nah, kalau huruf masdariyah kita kemarin kita akan tahu kita tahu bahwa di depannya itu akan ditakwil ya. Kutiba ini fi'il madi mazul juga dengan, nah ini Kak, di depannya tidak ada isim yang rofa, domirnya huwa, maka huwa ini jadi naibul fa'il gitu. Kemudian kutiba menjadi apa? Menjadi silah masdariyah dari ma. Ma kutiba ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari ka. Puyeng Ibu Siti ya. Karena sebelumnya kita sudah mengenal namanya an masdariyah. An itu sebagai huruf masdariyah depannya, maka dia menasabkan. Nah, kalau ini ma ini ketemunya di fi'il madi masdariyah juga gitu. Ma itu fungsinya, faedahnya itu ada berapa ya? 8 ya kalau nggak salah. Nanti kita lihat, kita belajar lagi ya Kak. Ini ada yang baru, orang itu kita tuh di Nahwu Pemula nggak terlalu banyak kita ngasih ini. Baik. Ya, oke. Ka harfu jar, ma huruf masdariyah, kutiba fi'il madi mazhul dengan naibul fa'ilnya huwa. Kutiba sebagai silah masdariyah dari ma. Kutiba ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari ka. Ala huruf jar, alladina ini isim mausul Kak. Nah, isim mausul
sebagai majrur. Oke, aladina ini adalah isim mausul. Tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Sudah kita bahas sebelumnya ya Kak ya. Baik. Tugasnya menyempurnakan kalimat. Ketika ada ala, maka dibutuhkan apa? Majrur. Maka aladina isim mausul sebagai majrur gitu Kak. Karena ini isim mausul, maka kita butuh silah dan aid. Silahnya apa? Kalimat sesudahnya min qablikum. Nah, min qablikum itu muta'alliq ke silah yang sebenarnya yaitu kanu. Puyeng. Gak apa-apa. Pelan-pelan aja Kak. Kanu. Kanu itu fi'il madhi tam. Ya, di situ ada domir. Domirnya apa? Hum yang menjadi fa'il. Nah, kanu ini menjadi silah mausul dari aladina. Nah, hum ini sebagai aid. Nah, ini hum Kak. Laki-laki banyak. Ya kan tadi kita cerita hum laki-laki banyak. Nah, kalau aladina ini juga menunjukkan yaitu laki-laki banyak. Berarti cocok. Ya kan sesuai. Oke. Kita uraikan dulu. Min harfu jar qablikum. Qabli huruf kok huruf sih? Dorob, iya dorob zaman. Dorob zaman wahwa mudhof kum domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Perlu diingat, setiap ada zorob depannya pasti mudhof ilaih. Sekalipun itu bentuknya di dalam posisinya itu fi mahal gitu, dalam kedudukan jar mudhof ilaih gitu. Kenapa? Kadang-kadang berupa ini kalimat gitu loh Kak. Pokoknya seru deh kalau belajar nahwu. Dan diceritain pusingnya, serunya. Kenapa? Kita harus belajar terus Kak. Kalau nggak belajar nanti otak kita beku. Kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum pada yang ada mereka sebelum kalian. Iya gitu kan. Dah, sekarang la'allakum tatakun ya. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Nah, kita belajar ada ini la'ala itu temannya inna. Kita tulis dulu. Masya Allah, terima kasih kakak. Barakallahu fikum. Salam kembali. Waalaikumsalam. La'allakum. Maaf tulisannya bagus. Tatakuna. Kakaknya nulis juga ya. Kenapa kita harus belajar menulis? Itu kita mengikuti orang-orang soleh dalam belajar. Orang soleh itu dalam belajar Kak. Yang pertama menyimak atau mendengarkan. Mendengar, ya kan? Ya. Kemudian yang kedua menulis. Menulis apa yang sudah didengar gitu. Yang ketiga murojaah. Murojaah itu apa ya? Mengulang kembali. Mengulangnya kembali gimana? Menerangkan kembali apa yang ditulis. Ini ada di kitab Hikam kalau nggak salah. Ciri-ciri orang soleh kalau belajar itu menyimak, mendengar. Jadi kalau kalian masih mendengar saja, tidak menulis, berarti kalian bukan orang soleh dalam belajar. Oke, manut. Dia nak habis menulis, kamu udah tulisan itu. Kadang-kadang ada yang ngomongkan, kakak tolong SS, monggo. Terus habis di SS itu, nah kakak itu tulis kembalikan ulang, tak ada. Menerangkan kembali apa yang sudah ditulis gitu. Harus bisa. Assalamualaikum sekamana asarehe. Rehe itu apa sih? Oh, kurang Abdul. Iya. Ada terus kok Kang Dendo, mohon.
Maaf, Waalaikumsalam Jenderal. Jadi apa kalau misalnya saya belajar itu kan waktu itu tokonya sudah buka. Saya kan sekarang ini Kang Dindo punya toko di depan itu, kembali saya sebagai ininya sama anak saya juga sama mami saya gitu. Nah itu saya harus, maksud saya jaga. Nah di situ jadi nggak kelihatan ya kalau saya ngaji. Saya ngaji tapi kadang-kadang akunnya beda-beda gitu. Nggak begitu ini. Baik. Bisa ditanyain kemarin Pak Ustadz Sugit cerita apa. Jadi gitu Kak. Caranya itu kadang orang menyimak, mendengar, menulis, menerangkan kembali apa yang dituliskan. Oke, sekarang saya kasih ini bahwa saya mengamalkan hal ini. Bukan berarti menunjukkan sombong kamu, enggak. Kemarin tuh kita cerita di Al-Ghoshiyah ya. Bentar, bukunya mana ya? Kita cerita di Al-Ghoshiyah. Jangan-jangan bukunya hilang. Ya. Nah itu sampai di nih. Oh, nggak bisa Pak Dendo, saya tuh ini Pak, ada apa namanya tuh. Nah ini apa namanya tuh, karena ada keluarga saya tuh kan nggak bisa ditinggal ya Pak ya, karena ibu juga sudah sepuh. Saya kebetulan pas gilirannya tugas gitu, iya gitu aja ya. Nah ini Kang Dendo kemarin itu fi jannatin aliyatin ya, tafsir jalan lain ya Bu Bapak. Artinya hisan wa maknan, itu artinya nyata dan bisa disentuh. Nanti kalau di surga itu aliyatin itu maksudnya karena jadi bisa disentuh, nyata banget gitu di dalam bahasa. La tasma'u bil ya'i wa ta'i, maksudnya gini, bil ya'i wa ta'i, jadi bisa yusma'u, bisa tasma'u, bisa bentuk majul nih Kak, jadi yusma'u itu kan. Mungkin ada sin, mim, ain kan ini. Nah ain fiilnya ini sin, mim, ain fiilnya adalah dima. Iya jadi nah ini yusma'u gitu. Nah ini majul. Fiha lagiatan. Fiha lagiatan itu di dalam surga itu tidak ada kata-kata yang ngelantur, yang istilahnya yang tak berguna gitu. Jadi ini ada dua ya. Jadi kalau dalam pembacaan itu kita tidak boleh saling menyalahkan, karena adalah yusma'u, adalah tasma'u, itu berarti berbeda dong. Ini di kitab ini loh, kitab tafsir jalan lainnya begitu. Masya Allah, mau siap-siap ya berangkat. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Hai, kita lanjutkan. La'allakum tattaquna. Jadi apa namanya tuh, setiap ini kita belajar untuk menuliskan, juga belajar juga untuk menerangkan kembali yang apa yang tulis. Nah saya ketika belajar ini yang fi'il majul ini juga mengungkapkan kembali gitu pas di tahap ini gitu kan ya, makanya sebutnya saya orang awam. Orang awam yang dulu pernah mendapatkan pembahasan seperti ini, terus saya coba terangkan kembali. Nah, waktu menerangkan itu kalau ada yang salah, saya ditegur. Baik. La'allakum tattaquna. La'alla ini apa? La'alla ini teman apa saudara ya? Saudaranya inna. Iya kan? Saudaranya inna. La'alla. Berarti kalau saudaranya inna, kita butuhnya apa? Isim dan khobar. Isimnya apa? Isimnya apa? Bentuknya? Kedudukannya Pak, rofa, nasab, atau jazm. Jazm. Isim kok jazm, jer. Nah ini udah 1 jam. Ayo, isim la'ala itu posisinya dia itu bentuknya apa? Masih ada enggak sih? Alhamdulillah ada 56 orang.
Tansibul isma, Masya Allah, betul. Menasobkan isim. Nah, di sini isimnya mana, Kak? Lala saudaranya Ina. Kum tatakuna. Ayo. Kum. Baik, berarti kum ini adalah isim inna. La'ala saudaranya inna. Kum domir mutasil sebagai isim inna. Tatakuna sebagai apa? Bagus, Kak Rehana Jasmine. Ayo, Kak Elham dan apa nih? Khobar fi mahali nasbin. Yang mana fi mahali? Oh, ini maksudnya kum domir mutasil fi mahali nasbin isim inna gitu. Oh iya benar, isim la'ala. Masya Allah, isimnya la'ala. Iya baik. Kenapa bukan isim? Ini udah saya tuh ganti. Nah ini saya butuh seperti ini. Jadi kalau belajar nggak usah apa namanya itu sama guru. Kalau guru salah tegur aja. Apalagi ini saya bukan guru, gitu Kak. Baik. Lanjut ya, from hero. Kita butuh apa? Jadi ini sudah ada isim. Berarti kita butuh apa? Khobar la'ala. Khobar la'alanya mana? Ya Kak. Tang ting tung. Ayo yang lainnya. Paham gak yang ini? Iya, Masya Allah. Yang lainnya mungkin bisa nulis ya. Jadi kan apa kalau belajar itu menyimak, mendengar, kemudian yang kedua menuliskannya. Kalau ditanya ditulis gitu loh Kak, nggak diem aja. Mungkin tapi mesti dalam perjalanan ya, bersama keluarga, weekend. Dan teman-teman aku itu mau berangkat ke tempatnya Ustaz Suki untuk apa silaturahim nanti hari ini ya tanggal 6. Tatakuna diurai dulu. Baik, Kak Elis. Tatakuna berarti apa? Tatakuna fiil apa? Fiil. Ada huruf ta depannya, ada wawu nun belakangnya, berarti ada awalan dan akhiran, namanya fiil mudhari. Iya kan? Fiil mudhari. Baik. Karena ada ta depannya, belakangnya wawu nun, maka di sini ada domir apa? Ada domir apa Kak? Nah ini caranya metode alilan. Baik. Ada domir apa? Yuk. Ada domir apa? Domir hum. Baik Kak Yep. Oke. 183 ya itu teh. 108. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Oke. Hum, baik Kak Elis. Nah, di sini hum. Lihat depannya, adakah isim yang rofa? Ini terakhir ya, ayat terakhir. La'allakum tatakun tidak ada, maka hum menjadi, oh bukan gitu. Kalau tatakun itu nggak diliatin ada depannya ada rofa apa tidak. Tapi kalau hum langsung menjadi fa'il. Yang tidak langsung menjadi fa'il atau bila belum bisa langsung menjadi fa'il itu huwa sama hiya Kak. Itu dua. Kita lihat dulu depannya, adakah isim yang rofa. Sama ketika ketemu dengan fi'il madi majhul, itu sama. Ya, jadi ketemunya naibul fa'il gitu. Naibul fa'il kalau di majhul. Kalau ini kan aktif. Baik. Nah, tatakuna, betul kata Bu Elis tadi. Itu harus diuraikan dulu, habis diuraikan nanti kita ketemu ini sebagai khobar apa Kak? Khobar la'alla. Iya. Sudah selesai, kita terjemahkan. Mudah-mudahan
kalian. Tatakuna, kalian bertakwa. Ya, akan bertakwa, gitu kan? Kalian akan bertakwa, menjadi orang-orang yang bertakwa, gitu kan? Masya Allah, betul. Barakallahu fikum. Salah ya Kak. Jadi Kak Sila betul nanti. Ya, ulangi. Tatakuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa? Ada ta, ada wawu nun. Nah, di sini bagus. Ini bukan hum, tapi apa? Apa Kak? Antum, Kak Sila? Antum. Baik. Gitu. Coba lihat, kita lihat. Keren nih. Ya, baik. Mana nggak punya pulpen merahnya? Oh, Masya Allah, 20 orang sedang mengintip. Ajukan pertanyaan seru untuk membuat bergabung. Ih, keren ini, nak. Kalian yang pada ngintip, gabung aja. Kalau punya waktu. Kalau misalnya nggak ada waktu, jangan. Aku nggak ini banget. Baik, jadi kita tahu kan, ini antum Kak. Tak ulangi. Nah gitu, kalau udah jam segini, sudah siang, konsentrasi buyar. Kayaknya kalau belajar pagi enaknya kan Kak. Nah, maaf. Iya, selamat menyimak. Baik. Lala saudaranya Inna. Kalau saudaranya Inna itu berarti beramalnya gimana? Tansibul isma wa tarfa'u khobar. Baik. Kemudian kum ini adalah isimnya la'ala. Tatakuna fi'il mudhari. Kan tatakuna ada ta di sini, ada wawu nun gitu, maka dia ini punya awalan dan punya akhiran. Kalau punya awalan dan punya akhiran, maka dia jadi fi'il mudhari. Fi'il mudhari ketika ada awalannya ta, akhirannya wawu nun, itu bukan hum, betul Kak. Malu. Terima kasih yang sudah bertanya tadi. Makanya ini antum. Baik, Kak Fauzan, terima kasih sudah bergabung. Antum, kemudian tatakuna sebagai khobar la'ala. Ini sudah ada isimnya la'ala, sudah. Nah ini khobarnya la'ala, gitu Kak. Kita terjemahkan la'ala mudah-mudahan kalian. Nah kita sadarnya di sini tadi ya. Iya, sengaja saya jebak. Tatakuna, kalian akan bertakwa atau menjadi takwa. Jadi ketika diwajibkan puasa itu, tujuannya Allah itu kita jadi orang bertakwa gitu Kak. Baik, ini yang keberapa nih? 4. Yang keempat, lembar keempat. Tapi nanti habis ini biasanya saya buang Kak. Nanti balik lagi ke ini. Namanya ini diulang-aling gitu. Diulang-aling. Oke, kita lihat di i'rab yang aplikasi. Kita punya aplikasi nih buat pemula. Sebentar. Suka berbayang Kak kalau di itu tuh kelihatan kepala saya gudulan. Dalam masuk. Yang pada ngintip masuk aja, nggak akan ditanya macem-macem kok. Baik, ini aplikasi di tuh logonya gini. Nah ini logonya begini Kak, ada di Play Store. Nah ketika kakak lihat ini download itu Quran for Android. Nah habis download nanti ada terjemahan tuh, terjemahannya diklik. Habis itu nanti kita unduh, download Arabic I'rab Tafsir Center, terus tuh kan berbayang kan, Arabic Jalalain Tafsir, dan yang ketiganya itu. Terima kasih kakak yang sudah kasih hadiah, Masya Allah, berkah umurnya, berkah rezekinya, selamat dunia akhiratnya. Ini Indonesian Translation 3 ya, gitu. 3 aja dulu. Nah saya kemarin
kena ini bukan banyak banget. Nah kalau udah diunduh di checklist, nah, biar muncul. Oke, namanya aplikasi Quran per Android. Oke, aku ngomongnya balepotan ibu, balepotan Quran sudah ada di depannya bu bapak. Iya, Android. Kenapa saya pakai yang ini? Karena sudah ada syakalnya gitu, jadi gak kesulitan untuk membaca. Baik, tapi saya kan pengen belajar kitab kuning, mangga. Iya, ada tempatnya. Oke, I'rabul Quran markas tafsir. Baik, ini ya ayyuhalladzina, ya-nya itu harfu nidain, huruf nida mabniun yang tetap ala sukuni atas sukun. Wa ayyu, dan ayyu itu munada. Ya ayyu itu munada munadan mabniun yang tetap ala dhammi atas doma fi mahali nasbin dalam kedudukan nasab. Waha, haknya yang mana? Ayyuha, hak ya gitu, haknya itu harfu tanbih ya, mabniun yang tetap ala sukunnya atas sukun. Tanbih itu apa? Peringatan. Alladzina ismun mausulun, isim mausul mabniun yang tetap ala fathi atas fathah. Ini alladzina gitu kan ya. Ini di sini ada na gitu. Fi mahali nasbin, di dalam kedudukan nasab, na'tun sebagai na'tun. Nah, alladzina itu isim mausul. Posisinya isim mausul tuh fleksibel dia. Bisa? Oh, oke. Amanu ini fi'il madi, yang tadi si mausul. Si mausul itu tugasnya menyempurnakan kalimat. Kalimatnya mau apa di situ, butuhnya apa gitu. Maka isi mausul berubah-ubah. Kadang-kadang sebagai maf'ul, kadang sebagai di sini apa? Sebagai na'at gitu dan sebagainya. Aplikasinya Quran Pro Android Kak. Nih lihat di Play Store. Quran Pro Android. Saya inikan dulu. Habis itu nanti Kakak lihat di terjemahannya. Nah, diklik terjemahannya, terus download. Terus habis itu Kakak download. Diunduh ya. Unduh apa? Nah, di situ unduhnya i'rab Quran tafsir. Apa tadi bahasa Inggrisnya tuh, ya pokoknya. Terus downloadnya pertama i'rab Quran markas tafsir. I'rab Quran yang markas tafsir ya Kak. Kemarin dulu banyak Kak. Kenapa saya pakai yang markas tafsir? Karena ada sakalnya. Rasa ini. Terus yang kedua itu ambil di tafsir Jalalain. Kakak nanti akan belajar di tafsir Jalalain ini untuk memudahkan pemahaman. Kemudian yang ketiganya ini apa? Translate Indonesia. Translate Indonesia. Indonesianya itu ngambil yang Kemenag Kak. Ministry apa tadi? Ministry of Islamic. Oh ini nih Kak nih. Ministry of puntennya abdi mata tiasa iya dah. Islamic Affair. Nah, gitu. Tah siapa kakaknya? Aplikasinya Quran Pro Android ada di Play Store ya, Kak ya. Nah, kalau yang iOS gimana? Saya belum dapat. Nanti iOS ngambil yang lain aja. Ya. Gitu ya. Lanjut ya. Dah. Amanu fi'lun madin. Fi'il madi mabniun yang tetap ala domi atas doma litisolihi. Bersambung biwawi jamaah. Nah ini bedanya Kak. Kalau orang di metode al-i'lan mah langsung wawu jamaahnya tuh apa? Domir mutasil mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Yang jadi fa'ilnya apa? Di sini tuh nggak muncul ya. Kalau di dalam ini apa namanya itu, di dalam metode al-i'lan dimunculkan. Kayak tadi kita. Ini hum apa antum, jadi keliru. Terima kasih Kakak udah ngingetin. Hai. Wal jumlatu silatu mausuli ya ayyuhalladzina amanu. Nah, amanu ini sebagai silah mausul gitu Kak. Iya. La mahalalaha minal i'rab. Nah, ini kutiba. Mulai kita ya. Kutiba fi'il madi. Fi'lun madin, fi'il madi mabniun yang tepat lima lam yusama. Nah, ini Kak, lima lam yusama fa'iluhu. Kalau begitu namanya
fi'il majhul Kak, tidak disebutkan fa'ilnya. Mabniun yang tetap alal fathi atas fathah. Alaikum, ala harfu jar, mabniun yang tetap ala sukuni atas sukun. Wa kafu mukhotob. Nah, kaf mukhotobnya ini domirun mutasilun mabniun ala sukuni muqaddar. Sukunnya itu muqaddar. Kenapa? Karena dia itu bergabung dengan wish ono sing sawer maneh. Tuh. Ala sukuni muqaddar itu dikira-kirakan. Karena kenapa? Karena liltiko is-sakinah ini. Ini loh. Ketemu dua sukun. Nah, mana sih? Kutiba alaikumus siyam. Nah, ini. Ini Kak nih. Nih. Asalnya kan alaikum Kak. Kum gitu Kak. Asalnya kum. Ini kum. Ini sukun, iya kan? Nah, alaikumus siyam. Jadi alaikumus siyam. Jadi dikira-kirakan karena bertemu dua sukun fi mahali jarin bil harf, karena dia dalam posisi dalam kedudukan jar, karena adanya ini nih Kak, adanya huruf ala ini gitu. Fi mahali jarin bil harf, dengan huruf gitu. Nanti kita ketemu di situ. Asyamu, nah asyamu itu naibu fa'ilin, naibu fa'ilin, maaf. Ya, pengganti fa'il marfu'um yang dirofakan. Iya, makasih Kakak yang sudah yang dirofakan. Wa alamatu rof'ihi, tanda rofaknya ad-domatu dohirotu. Ya, nah dohirotu. Ini siyamu. Nah, kalau saya ngartikannya apa? Asyamu naibul fa'il yang dirofakan dengan domah. Gitu aja kan Kak tadi teh. Karena untuk pemula, untuk orang Indonesia, dibahasakan di Indonesia dulu biar paham. Baik, nanti baru bisa baca ini. Jadi baca ininya pakai apa? AIU-nya harus ada, biar apa? Biar jelas. Nah, ini naibu fa'ilin, ini idhofah, Kak. Nanti kita belajarnya sedikit-sedikit dulu ya. Kalau puyeng telan aja dulu. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya ad-dhammatu dhahiratu. Udah ya kan Kak? Kama. Nah, ini kapnya itu harfu jar. Mabniun yang tetap ala fathi atas fathah. Wa ma, ini harfu masdariyun. Nah, ini huruf masdar. Ya Kak. Jadi ketika mengartikan itu tuh kok kama, maknya apa? Mestinya kan mazhur gitu. Nah, itu karena ketemunya sama fi'il madi tadi itu kan ya. Masdariyun mabniun yang tetap ala sukuni atas sukun. Kutiba sama. Fi'lun madin, fi'il madi mabniun yang tetap lima lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bu yang pipinteran Ibu tiasa Sunda. Masya Allah, tabarakallah. Aplikasinya Quran tak itu Kak from Zero. Masya Allah, terima kasih Pak from Zero. From Zero tapi sudah banyak. Fa'iluhu fa'ilnya mabniun yang tetap alal fathi atas fathah. Wa naibu fa'ili. Nah, ini domirnya apa? Tidak ada di situ. Makanya disebutnya domir mustatirun takdiruhu huwa gitu. Naibul fa'ilnya itu. Karena kalau huwa itu belum bisa menjadi naibul fa'il, dilihat dulu rofaknya di depan itu ada isim yang rofak enggak ada. Kayak tadi kan asyamu ada ya. Kalau ini kutiba aja. Kama kutiba, nanti disebutnya domirun mustatirun takdiruhu huwa gitu. Kayak gini. Kutiba fi'il madi mazul dengan naibul fa'ilnya huwa. Nah, ini Kak. Kalau saya tadi kan gitu ya. Qur'anu mana? Ini i'rab Kak. I'rabnya. Qur'annya mushaf i'rab saya belum keluarin tadi. Kalau Qur'an i'rab itu mushafnya itu cuman ada kisi-kisinya. Nah, ini yang lebih nih.
Wal masdaru muawwal. Nah, masdar muawwalnya ma kutiba, makanya bentukannya itu apa? Fi mahali jarin, di dalam kedudukan jar bil kaf, sebagai majrur dari kaf gitu, Kak. Wasibe jumlah fi mahali nasbi naibu anil maf'uli mutlak. Masya Allah. Iya ini banget. Masya Allah, jam segini sudah banyak banget telepon. Gak apa-apa. Maf'ul naibu. Nah, yang nanti belajar di mana ini? Di Al-I'lan 2. Jadi nyantai-nyantai aja gitu kan. Iya, baik. Ala harfu jarin, alanya itu huruf jar, mabniun ala sukuni. Ya, mabni tetap atas sukun. Aladina kama kutiba aladina. Isim mausulun mabniun, isim mausul yang tetap alal fathi atas fathah fi mahali jarin, di dalam kedudukan jar bil harf ya. Alal ladina berarti isim mausul sebagai majrur gitu kan saya tuh. Ala harf jar, aladina isim mausul sebagai majrur gitu kan. Iya. Min ini harfu jar mabniun ala sukuni. Biasa ya Kak ya. Ini min ada sukunnya. Mabni atas sukun. Qoblikum itu dorfu majrur ya, dorob dorobnya itu majrurun karena majrur dari min tadi. Wa alamatu jarhi kasratu dhahiratu. Wa kapnya apa? Mukhatab domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin sebagai mudhaf ilaih. Iya. Qabli ini dorob, wahwa mudhafkum domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Sama kan? La'alla ini harfu tarojin. La'alla itu harfu tarojin, itu pengharapan. Wa nasbin dan nasab mabniun, dia tuh menasabkan di depannya. Mabniun yang tetap alal fathi atas fathah. Wa kafu mukhatabi, dan kaf mukhatab itu sebagai domirun mutasilun, domir yang bersambung. Mabniun ala sukunnya atas sukun fi mahali nasbin sebagai ismu la'ala. Nah, isim la'ala ya, a'alakum. Nah, ini yang tadi kan ya, isim la'alanya adalah kum ya. Tatakuna fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari yang rofa, wa alamatu raf'ihi subutunun. Kenapa? Ini sebutkan alasannya. Li'annahu min af'alil khamsah, karena itu dari af'al khamsah, fi'il yang 5. Dan wawu jamaahnya, wawu jamaah yang mana? Nah ini nih Kak, wawu jamaahnya ini domirun mutasil mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'il. Kalau saya tadi apa ya? Tatakuna fi'il mudhari yang rofa kan tadi, harusnya gitu. Kalau lebih jelas di sini bisa diartikannya gitu. Tatakuna fi'il mudhari yang rofa, yang dirofakan dengan tetapnya nun gitu kan, dengan fa'ilnya antum. Antum aja. Wa jumlatu fi mahali raf'in khobaru la'ala. Nah, ini khobarnya la'ala. Nah, jumlah yang ini, kalimat yang ini di dalam posisi rofa sebagai khobarnya la'ala. Sudah selesai. Nanti kita lihat tafsir Jalalain. Kalau kakak ambil aplikasi ini, tafsir Jalalainnya sudah bersakal. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, maksudnya furido. Nah, berarti dia diwajibkan. Alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, di sini minal umami ini maksudnya dari umat-umat sebelum kamu. La'allakum tatakun. Fa innahu yaksiru sahwat. Ya di ininya hiya. Ini apa nih IU-nya? Ya Allah, ini yang telepon banyak banget. Udah kakak dulu, udah ya, selesai ya. Aplikasinya Quran for Android Kak. Ya, cari di Play Store. Udah ya Kak ya, ini itu yang telepon ini banyak pisan. Bentar ya Kak ya. Ya, ini Quran for Android. Terus habis itu nanti diklik terjemahan. Nah, habis itu diunduh deh. I'rab Quran markas tafsir, terus kemudian tafsir Jalalain, unduh juga,
Translate Indonesia yang dari Kementerian Agama. Oke, terima kasih. Jazakumullah hasanal jazak. Ada 67 yang hadir. Saya sudah mendapat tetap layar 11, Kak. Terima kasih Kakak yang sudah tetap layar, berkah umur kalian. Kemudian mana tadi? Aku udah berapa menit ya? Nanti kalau udah selesai dilihat di YouTube aku. Kalau misalnya ketinggalan nih. Nah, boleh cari di YouTube. Ya, YouTube-nya sama ya Kak ya. Mimin Majalengka. Ya, Mimin Majalengka. Ya. Yang lalu lalangnya itu 3,6 orang yang lalu lalang. Saya punya pengikut barunya 36. Terima kasih Kakak yang sudah menjadi pengikut aku. Enggak begitu banyak ya. Ini sudah 1 jam 26 menit. Oke, silakan ada pertanyaan. Saya sebentar ini dulu. Saya tuntaskan sampai 1 jam 30 menit. Afwan alai Kak siapa? Kak Ciwa Parfum. Masya Allah. Terus Kak Muhammad Rizky Sukron. Afwan alai. Masya Allah. Hari ini hari Sabtu. Besok hadir ya. Jam 5. Jam 5 jam 5. Subuhnya kan jam 4-an ya Kak ya. Baik. Kalau saya biasanya ini di Al-Iqlan, saya pakai metode Al-Iqlan ini Kak untuk memudahkan kita memahami tata bahasa Al-Quran. Itunya mudah banget. Makanya teman saya itu bilang kan dia sudah bolak-balik mundar-mandir belajar bahasa Arab yang awal tapi Kak ya. Itu dia bilang ini metodenya lebih gampang daripada yang lain 5 kali lebih gampang. Karena di sini ya kita ada keharusan untuk latihan Kak. Iya. Nah, kalau biasanya saya pakai itu mushaf i'rab ini Kak ya. Mushaf i'rab Al-Quran perkata ya di 180 Al-Baqarah nih. Ya, terima kasih Ibu, hatur nuhun pisan, jazakumullah hasanah jazak sudah hadir. Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini 183 ya. Nah, kayak gini Kak, kisi-kisinya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini ya-nya huruf, terus ayu itu munada, haknya juga huruf. Tadi kita lihat huruf tanbih ya kan Kak. Alladzina ini naat. Di sini mah badalnya. Badal beda-beda enggak apa-apa. Amanu sama aja ngetartikannya. Amanu ini fi'il madi. Ini tulisannya fi'lun madin. Nah, ini kecil banget. Iya, makanya saya baca juga pakai zoom itu. Fi'lun madin dengan fa'ilnya apa? Nah, disebutin. Kutiba fi'il madi juga gitu. Ya, tapi majhul yang ini. Iya. Tuh. Nanti kita bisa dilihat. Nah, udah sampai sini. Obat. Alaikum ala huruf cer, kumnya majrur, asyamunya naibun. Nah, kalau tulisannya ada naibu, itu berarti dia itu fiilnya yang ini adalah fiil madi majhul gitu Kak. Yang mana Kak? Oh, yang ini. Boleh saya sematkan. Sebentar aja ya Kak. Tambah produk, paham. Lupa tadi nggak nyematin. Ya, oke. Ini ada yang mushaf besar, ada yang mushaf sedang. Selesai. Kemudian ini yang mushaf besar itu yang saya sematkan itu mushaf kecil Kak. A5 Al-Quran perkata terjemah perkata tajwid warna harganya 89.000. Ya, ada diskon nggak sih? Ini sih diskon Kak. Nah, ini yang ini
Ini yang saya pakai. Panjangnya itu 20 cm, lebarnya itu 14,5 cm. Kalau yang yang besar itu, saya lihat kan harganya juga saya sematkan. Ini cuma sematkan ya. Nih saya sematkan, ini buat yang sudah tua ya seperti saya ya. Itu Al-Quran Mushaf besar i'rob, Nahwu Shorob, Quran i'rob ya. Itu harganya 100. Naik, kemarin masih 139. Iya, tapi mungkin di akun kalian dapat itu ya, dapat diskon. Iya, tergantung masing-masing akun. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya gede ongkirnya atau apanya, pindah ke akun yang lain, ya Kak. Ya, saya semoga membantu. Ya, baik. Saya jelasin sedikit cara bacanya juga. Oke, la'allakum ta'asyamu. Nah, ini makna ibu berarti itu kayak majul ya. Kama ini kaknya huruf, maknya juga huruf, kan kita tadi sudah diuraikan ya. Ayo dari itu kita akan belajar. Dulu waktu Teh Mimin menjelaskan ini maknya Mamas Daria gitu, bukan Mama Usul gitu Kak. Ada. Silakan. Kutiba itu diwajibkan. Kakak ngomong kayak gitu. Pelanggaran nanti saya. Kutiba diwajibkan. Ini sama berarti fi'il madi. Alal ladzina jaru wa majrurun. Ini jar majrur. Baik. Min qablikum, min ini huruf jar, qabli ini majrur. Idhorob ya, bahwa mudhof. Nah, domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Baik. Nah, inilah Allah, ini huruf nasih. Butuh apa? Huruf ya? Huruf nasih itu perusak kali ya. Kan ada huruf nakis itu kurang gitu. Nah, kumnya ini sebagai ismu la'ala. Terus tatakuna, ini kan kadang ini khobarnya mana? Nah, ini nggak kelihatan ya, cuman ini diuraikan aja nih, fi'il mudhari yang rofa, yang dirofakan dengan nun, yang maksudnya tetapnya nun karena apa? Af'alul khamsah. Fa'ilnya apa? Antum, gitu aja Kak. Tapi khobarnya nggak disebutin, ini khobar enggak, karena kita udah cerdas. Al-isim la'ala berarti butuh khobar la'ala. Khobar la'alnya berbentuk jumlah gitu Kak. Baik Kak. Terima kasih. Nah, udah segini saya berani apa namanya itu? 11 Kak. Baik. Berani undur diri. Terima kasih kakak semuanya. Ini sudah siang, saya undur diri. Saya mohon maaf atas kesalahan saya apabila ada yang salah. Itu dari diri saya sendiri, dan kita terus berusaha untuk belajar ya, karena orang yang belajar Al-Quran kemudian tahu hurufnya, tahu membacanya, tahu kedudukannya, itu lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya membaca saja tapi tidak tahu artinya. Baik, kalau membaca aja dan tidak tahu artinya aja sudah mendapatkan pahala yang banyak, apalagi yang tahu artinya, tahu kedudukannya gitu loh Kak. Ya, semoga menjawab semua pertanyaan selama ini kita itu kan, apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Karena apa? Kalau kita mengikutin Ustadz katanya itu enggak ini banget, bukan levelnya kita gitu. Kita levelnya pembelajar Kak. Baik. Kalau belajar itu kan sudah diwajibkan bagi semua muslim ya, baik laki-laki atau perempuan, untuk belajar sampai akhir hayat. Begitu, mudah-mudahan kita di penghujung umur kita berada dalam kebaikan yang banyak, karena banyak yang di penghujung umur kita dalam posisi sakit, gak bisa sholat, ya kan, gak melaksanakan sholat karena gak tahu toharohnya harus gimana, ininya gimana. Padahal selama akal kita masih ada, itu sholat harus tetap dilaksanakan. Bagi yang mendampingi yang sakit di rumah sakit, tolong diingatkan untuk terus sholat yang sakitnya ya, karena dalam posisi apapun kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan itu nanti dihisab ya. Jadi kita yang nggak sakit, yang jadi penunggunya mengingatkannya gimana, dan harus maksimal, jangan dibilang oh itu najisnya ini itu ya. Harus tahu semuanya. Itu nanti ada di pelajaran fikih ya. Saya lihat teman-teman banyak sekali membahas hal-hal seperti itu. Kalau saya kan awam, makanya di levelnya masih belajar tentang nahwu shorof. Awal pula, iya, makanya makasih yang sudah memasukkan ke keranjang. Barakallahu fikum, jazakumullah hasanah. Di check out terus di payment, semoga manfaat ya Kak. Baik ya, terima kasih. Saya undur diri, mohon maaf ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi astagfirullahaladzim, belum berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Kak Ukas. Kak Ukas baru hadir. Mohon maaf Kak, saya tutup Kak.